Sebanyak 71 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Toraja Utara tahun 2026 dikukuhkan di Art Center Kota Rantepao pada Sabtu 15 Agustus 2026. Mereka dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yakni Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong, untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Menurut Frederick, proses tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan pasukan yang mampu menjalankan tugas pengibaran bendera, tetapi juga membentuk generasi muda yang disiplin dan memiliki rasa cinta tanah air. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Toraja Utara Asmawati Karembeb menjelaskan bahwa jumlah paskibraka yang dikukuhkan tahun ini sebanyak 71 orang. Jumlah tersebut bertambah setelah salah satu anggota mengalami kecelakaan. Kendati demikian, anggota yang mengalami kecelakaan tetap dikukuhkan, sementara posisi cadangan dinaikkan untuk melengkapi kebutuhan pasukan. Pernyataan pengukuhan. Amanat barisan diistilahkan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya kukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Toraja Utara tahun 2026. Semoga amal bakti kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dengan segenap taufik dan hidayahnya serta dengan hidayahnya. Setelah mengikuti seleksi, lalu kemudian latihan, dan sore hari ini kita kukuhkan sebagai anggota Paskibraka. Apa yang anak-anak mencapai adalah salah satu prestasi yang bagi 10 juta siswa-siswi SMA, SMK seluruh Indonesia menjadi kebanggaan, menjadi harapan orang tua bahwa apa yang kalian capai saat ini tidak saja capaian atau prestasi pribadi, tetapi juga menjadi kebanggaan sekolah, terlebih kebanggaan orang tua. Mungkin apa yang kalian akan lakukan dalam 2 hari ke depan tidak sebanding dengan apa yang telah orang tua berikan, mendidik kalian semua sebagai seorang anak yang dengan penuh kasih mereka tuntut, dan tentu ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Saya berharap bahwa dalam 2 hari ke depan anak-anakku menjaga kesehatan, disiplin, dan berharap pada puncak ayat hari ulang tahun kemerdekaan anak-anak semua bisa melaksanakan tugas dan menunaikan kewajiban dengan penuh
tanah air. Sehingga sore setelah penurunan bendera kita bisa menjadikan anak-anak semua sebagai Purna Paskibraka. Saya mengucapkan selamat dan ingat ini adalah salah satu pencapaian kalian yang membanggakan sekolah dan keluarga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ke sana gini ya. Iya Pak. Iya, ke sana Pak. Ya. Para paskibra ini Pak Bupati. Yang pasti bahwa mereka sudah lulus atau lolos seleksi pengetahuan dan juga mereka dilatih dan tentu saja melewati proses-proses ini mereka punya capaian atau prestasi yang luar biasa boleh terpilih menjadi paskibraka. Ya, bagaimana melihat seleksi dan pembinaan paskibraka selama ini Pak Bupati? Saya lihat selama saya baik sebagai wakil bupati dan sekarang sebagai bupati, saya lihat seleksi yang ketat baik secara pengetahuan maupun secara fisik. Ya. Dan itu menghasilkan anak-anak kita yang disiplin dan cinta tanah air. Ya, ada mungkin pesannya yang ingin disampaikan Pak Bupati? Saya harap mereka dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya, mereka disiplin menjaga kesehatan dan mereka tidak berpuas diri. Ya, ini salah satu capaian yang luar biasa, tapi jangan berhenti sampai di sini, tapi mereka punya masa depan ya, dan beban dan kebanggaan sebagai paskibraka dan purna paskibraka. Ya. Ibu, bisa mungkin dijelaskan berapa jumlah paskibra yang dikukuhkan Bu? Paskibraka untuk tahun 2026 ini 70 orang, tapi karena ada yang satu kecelakaan itu hari, jadi kami naikkan cadangan satu, tapi yang kecelakaan itu hari tetap kami kukuhkan, jadi yang kukuhkan hari ini 71 orang. Bagaimana proses seleksinya Bu, dan bagaimana tahap pembinaan yang telah diberikan kepada para anggota paskibra? Proses seleksi itu mulai dari wawasan kebangsaan secara online, kemudian PBB, kemudian kesehatan, dan apa namanya, lanjut ke tes wawancara. Apa
apa tantangan terbesar dalam proses pembinaan Paskibra ini, Bu? Tantangan terbesarnya pada saat latihan karena sekarang kan musim kemarau. Jadi kebanyakan anak-anak muncul penyakit batuk, terus demam tinggi. Jadi itu yang jadi masalah buat kami saat latihan. Apa ada anggota Paskibra Toraja Utara yang diproyeksi masuk ke proyek Paskibra provinsi, Bu? Ke provinsi ada 3 orang. Ada 3 orang. Iya. Iya. Kalau sejauh ini, Bu, bagaimana pendampingan Kes Bangkol hingga pelaksanaan upacara 17 Agustus nanti? Dari kami dari Kes Bangkol sebagai pendamping dan sebagai pelaksana untuk Paskibraka, semoga kedepannya ini lebih baik dan berjalan dengan lancar. Kami minta dukungan dari semua masyarakat Toraja. Ya, Bu. Ini kan setelah bertugas, apakah Kes Bangkol memiliki program untuk tetap membina para alumni Paskibraka atau bagaimana, Bu? Kalau untuk alumni Paskibraka ada mereka di bawah naungan organisasi PPI. Jadi yang PPI ini sudah terdaftar di Kes Bangkol sebagai organisasi. Mudah-mudahan untuk pengibaran bendera nanti dan penurunan bisa berjalan dengan lancar dan tetap terlaksana dengan baik. Sip. Sekali lagi 1, 2, 3. 2, 3. Ya, mohon berkenan pelatih Paskibra untuk ikut bergabung. Mohon izin maju Bapak Ibu. 1, 2, 3. Salam Pancasila. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu, mohon izin memandu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Selanjutnya salam tokohan Bapak Ibu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.